Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah adalah dalil atau dasar tentang wajibnya sholat. Jadi apa dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu wajib? Dari Al-Quran. Dalilnya adalah ayat ini. Di antaranya adalah ayat ini, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran banyak tempat, banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat. Dan ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pengajian kita dalam tafsir ayat ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, penutup dari seluruh para nabi. Tidak ada nabi yang diangkat menjadi nabi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan mulai pada pembahasan Kitabus Shalah.
yaitu hal-hal yang terkait dengan masalah sholat 5 waktu khususnya dan sholat secara umum. Baiklah, mari kita mulai. Dengan tidak lupa mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing ngaji lillahi ta'ala. Qauluhu ta'ala wa aqimus shalah aslun fi wujubis shalah wa qad waradal amru bi iqamatis salati fi iddati mawadhi'a minal Qur'ani. Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah adalah dalil atau dasar tentang wajibnya salat. Jadi apa dalil yang menunjukkan bahwa salat itu wajib? Dari Al-Qur'an. Dalilnya adalah ayat ini. Di antaranya adalah ayat ini, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Di dalam Al-Quran banyak tempat, banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat. Dan ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan kita telah mengetahui bahwasanya sholat adalah kewajiban yang paling wajib setelah al-imanu billahi wa rasulihi. Kewajiban yang paling awal, yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Baru kemudian disusul kewajiban yang kedua adalah sholat 5 waktu. Karena itu sholat 5 waktu harus mendapatkan perhatian khusus dari kita. Kita harus benar-benar memastikan bahwa kita menjalankan sholat 5 waktu itu dengan sempurna. Dengan sempurna artinya seluruhnya kita lakukan dan semuanya kita laksanakan berdasarkan ilmu, berdasarkan sholat Rasulullah, sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar wajibnya sholat adalah firman Allah, wa aqimus shalah. Qala Ramliyu fi nihayatil muhtaj, wa aqimus salata ay hafizu 'alaiha daiman bi ikmali wajibatiha wa sunaniha. Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan bahwa makna wa aqimus shalah artinya peliharalah salat itu selalu. Artinya selalu laksanakan dan salat itu, jagalah salat itu selalu, daiman, selamanya. Yakni dengan menyempurnakan wajib-wajibnya sholat dan sunnah-sunnahnya sholat. Hal-hal yang menentukan keabsahan sholat seperti syarat sahnya maka harus dipelihara, dilakukan dengan yang sebenarnya. Kemudian rukun-rukun sholatnya juga hendaknya dilaksanakan. Demikian juga sunnah-sunnah sholat itu juga hendaknya dilakukan. Seseorang menjalankan sholat dengan melaksanakan wajib-wajibnya saja, melaksanakan rukun-rukunnya dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat, dengan memenuhi syarat sahnya terlebih dahulu, maka sholatnya sah. Tetapi apabila seseorang menyempurnakannya dengan melakukan hal-hal yang disunnahkan dalam sholat, maka itu akan menambah pahala sholat yang dilakukannya. Bahkan terkadang dalam beberapa hal
meninggalkan sebagian perkara yang sunnah dalam sholat itu hukumnya makruh. Karena itu kita diperintahkan untuk memelihara sholat dengan melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah dalam pelaksanaan sholat. Ini perkataan dari Al-Imam Ar-Ramli tentang ayat wa aqimus sholat. Wa hiya mujmalatun li'annal murada bis sholati ma'nan la yadullu lafzu alaihi fil lughati wa inna ma yu'rafu min jihati syara' faftaqara ilal bayani wa qad bayyanatha as-sunnatuh. Ayat ini adalah ayat yang mujmalah. Ayat yang mujmalah, bukan mufassalah. Ayat yang global, bukan ayat yang rinci. Karena sholat itu sendiri itu memiliki makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz itu dalam bahasa Arab. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Secara bahasa, sholat itu artinya apa? Berdoa. Ad-du'a itu makna sholat secara lughah, secara bahasa. Sedangkan secara istilah syara, sholat itu adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat dalam istilah syara. Nah, sementara dalam ayat ini cuma dikatakan wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Sholat ini di sini dikatakan masih bersifat global, masih bersifat global. Karena dari sisi bahasa saja sholat adalah doa, kemudian dari sisi syara dia adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa perbuatan-perbuatannya? Apa perkataan-perkataan yang diucapkan dalam sholat itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Sehingga dikatakan bahwa ayat yang memerintahkan kita melaksanakan sholat wa aqimus sholah itu masih mujmalah, masih bersifat global. Nah, penjelasannya di mana? Penjelasannya adalah ada di dalam sunnah. Nah, karena sesuatu yang global maka dia membutuhkan pada penjelasan, dan penjelasannya itu ada di dalam sunnah. Artinya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita diperintahkan di dalam Al-Quran, dirikanlah sholat, peliharalah sholat, apakah kita bisa menjalankan sholat tanpa penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Bagaimana kita melaksanakan sholat? Karena secara bahasa sholat itu berdoa. Apakah dengan berdoa berarti perintah ini sudah terlaksana? Tidak. Karena makna sholat di sini sholat menurut syarak, dan itu tidak langsung bisa ditunjukkan dengan dengan lafaz ini. Harus ada penjelasan secara rinci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah ada penjelasannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku menjalankan salat. Artinya Nabi sudah memberikan ajaran atau sudah mengajarkan bagaimana menjalankan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat
itu sesuai dengan yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang dimaksud bahwa ayat ini masih bersifat global. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mujmalah, ada yang sifatnya global. Yang itu belum bisa dilaksanakan apabila itu perintah belum bisa dilaksanakan apabila belum ada penjelasan rinciannya. Dan sunnah, salah satu fungsi daripada sunnah adalah menjelaskan sesuatu yang masih global di dalam Al-Quran. Merinci sesuatu yang masih global, yang masih umum di dalam Al-Quran. Itu salah satu fungsi dari as-sunnah an-nabawiyah. Berarti tanpa sunnah kita nggak akan bisa untuk mengamalkan atau menjalankan sholat. Maka mereka yang ingkar terhadap sunnah, ada kelompok namanya ingkarus sunnah. Mereka mengingkari sunnah. Mereka hanya mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Pertanyaannya, bagaimana mereka menjalankan sholat? Jika mereka hanya, ini satu hal saja, jika mereka mengatakan hanya ikut Quran, tidak mau ikut sunnah, kita tanya mereka, bagaimana kalian menjalankan sholat? Dalam Al-Quran hanya diperintahkan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana kalian mendirikan sholat jika nggak mau ikut sunnah? Padahal bagaimana sholat itu, tata cara sholatnya nggak ada di dalam Al-Quran. Yang ada hanya ada dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran dan sunnah ini merupakan dasar utama kita dalam ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam itu diambil dari dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan sunnah. Gak bisa seseorang hanya berpegang kepada sunnah saja, tidak Al-Quran. Demikian juga tidak bisa seseorang hanya berpegang kepada Al-Quran saja tanpa sunnah. Tetapi Al-Quran dan sunnah. Karena sebagian yang ada di dalam Al-Quran itu ada, dalam hal ini ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat global sehingga memerlukan terhadap penjelasan, dan sunnah yang telah menjelaskan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu wajib atas orang-orang mukmin dengan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ayat ini adalah aslun fi qauni sholati wajibatan muaqqatatan. Ayat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ini adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya sholat itu kewajibannya muaqqatah, telah ditentukan waktunya. Bukan semaunya dilakukan kapan saja dia mau, tetapi sholat tersebut, sholat yang wajib tersebut dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Harus seperti itu. Jadi sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim adalah sholat yang telah ditentukan waktu-waktunya, dan karenanya kita harus melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tersebut. Qala Suyuti fil Iqlil, qauluhu ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, hadhihi aslu
hadhihi aslu mawaqitis shalah. Fassaraha bidzalika Ibnu Mas'ud wa ghairuhu akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta" adalah dalil atau dasar dari waktu-waktu salat. Nah, yang asal dari yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat adalah ayat ini. Yaitu pada lafaz kitaban mawquta, bahwa kewajiban salat itu adalah sudah ditentukan waktunya. Penafsiran seperti ini adalah penafsiran dari Ibnu Mas'ud dan selainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Qala an-Nasafiyyu fi tafsirihi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta maktuban mahdudan bi awqatin ma'lumatin. Ini memperkuat dari apa yang tadi sudah kita jelaskan. Kitaban mawquta artinya maktuban, yang telah ditetapkan, mahdudan yang telah dibatasi. Dibatasi dengan apa? Bi awqatin ma'lumatin, dengan waktu-waktu yang telah diketahui, yang ma'lumah, artinya yang sudah dijelaskan dalam syarak. Waktu-waktunya tersebut. Wa qad jaa'a bayanu awqatis shalah fil hadis. Dan tentang waktu-waktu salat tersebut tadi dikatakan bahwa salat yang wajib itu telah ditentukan waktunya. Terus waktunya itu kapan saja? Penjelasannya ada di dalam hadis, penjelasan secara rinci. Meskipun di dalam Al-Quran itu juga ada yang memberikan isyarah, memberikan isyarat tentang waktu-waktu sholat yang wajib tersebut. Tetapi secara lebih detail, secara lebih rinci tentang waktu-waktu sholat itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'da ma taqarrara min kauni sholati wajibatan wa annaha muaqqatatun nadhkurul ayati allati jaa fiha dzikru awqatiha 'alal itlaqi min ghairi tahdid. Wa qad ja'at as-sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasfi awqatiha 'ala tahdid. Setelah kita tahu dari berapa tadi? 2 ayat. Yang pertama wa aqimus sholata, ini dalil bahwa salat itu wajib. Kemudian yang kedua, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang menunjukkan bahwa salat yang wajib dilaksanakan itu telah ditentukan waktunya. Maka sekarang kita akan membahas tentang waktu-waktu salat. Akan membahas tentang waktu-waktu salat yang dijelaskan di dalam Al-Quran hanya secara secara mutlak, secara umum saja, tidak secara terinci. Tidak secara terinci. Karena waktu-waktu salat yang secara rinci itu adanya di dalam sunnah, adanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama fikih, para fuqaha telah menjelaskan tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat di dalam kitab-kitab mereka. Jika kita mengikuti para ulama tersebut, maka berarti kita telah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga telah mengikuti Al-Quran. Kita sudah dimudahkan, kita pada masa sekarang ini telah dimudahkan oleh para ulama
Dalam hal ini para fuqaha, para imam seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena mereka telah merumuskan sifat-sifat salat Nabi atau tata cara salat yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah rumusan yang mudah. Ada yang namanya syarat sah salat, ada yang namanya syarat wajib salat, ada yang namanya rukun salat, ada yang namanya sunnah salat, ada yang namanya hal-hal yang membatalkan salat, ada yang namanya makruhatus shalah. Itu semuanya sudah dirumuskan oleh para ulama. Tinggal kita untuk mempelajarinya, kemudian kita mempraktekkan tata cara yang salat yang benar berdasarkan penjelasan para ulama yang diambil dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan terhadap Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentang waktu-waktu salat ada juga dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi hanya juga bersifat global, tidak alat tahdid, tidak dengan rinci dan ada batasan awalnya dari sini kemudian sampai sini, itu tidak ada. Ini waktu misalnya waktu ikhtiar, ini waktu, nggak ada rincian-rincian seperti itu. Awalnya dari sini, misalnya dari mulai bergesernya matahari ke arah barat sampai bayangan suatu benda itu sama dengan benda itu ditambah dhillul istiwa untuk waktu zuhur. Tidak seperti itu dalam Al-Quran. Yang menjelaskan itu adalah hadis Rasulullah. Maka kita meskipun bersifat global, kita akan membaca ayat tersebut yang menunjukkan tentang waktu-waktu salat. Hadirin rahimakumullah, ayat yang menjelaskan tentang awqatus salat, waktu-waktu salat, adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Kita akan lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Aqimis salata, dirikanlah salat, liduluki syamsi. Qala Suyutiyu fil Iqlil. Qala Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, putra dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang alim dari kalangan para sahabat yang mencapai derajat mujtahid dalam dari kalangan para sahabat. Karena tidak semua para sahabat itu satu tingkatan termasuk dari sisi keilmuannya. Bahkan dari sekian ribu para sahabat, sebagian ulama mengatakan hanya 200 sahabat yang mereka mencapai derajat keilmuan sebagai mujtahid. Sebagian ulama bahkan mengatakan kurang dari itu, hanya sedikit, kurang dari 200 yang mencapai derajat ijtihad. Hadirin rahimakumullah, dan Ibnu Umar ini adalah salah satu ulama dari kalangan para sahabat, Abdullah Ibnu Umar. Beliau mengatakan duluku syamsi zawaluha, akhrajahu fil Muwatta. Yang dimaksud duluki syamsi, aqimis shalah liduluki syamsi. Apa maknanya duluki syamsi? Menurut Ibnu Umar artinya adalah zawaluha.
Zawaluha artinya bergesernya matahari. Nah, bergesernya matahari, kalau dijelaskan dalam sunnah nanti, bergesernya matahari dari tengah langit. Nah, ketika matahari di tengah-tengah langit itu waktu zuhur belum masuk. Ketika dia telah bergeser ke arah barat, matahari terbit dari arah timur. Kemudian dia berjalan ke arah barat. Ketika matahari telah berada di tengah langit, maka waktu zuhur belum masuk. Ketika dia bergeser sedikit ke arah barat, maka itu menunjukkan bahwa waktu zuhur telah tiba. Maka yang dimaksud liduluki syamsi itu adalah waktu zuhur. Berarti dirikanlah sholat karena matahari telah bergeser dari tengah langit ke arah barat. Nah, berarti ini memberikan isyarat sholat zuhur. Waruya aydan an Ibni Abbasin wa Abi Burdata wa Abi Hurairata wa khalqin minat tabi'in. Nah, penafsiran seperti ini yang sama dengan penafsiran Ibnu Umar itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Abi Burdah dan juga Abu Hurairah serta banyak orang dari kalangan tabi'in yang berpendapat bahwa dulukus syams artinya zawalus syams. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Aliyin qala dulukuha ghurubuha. Ini penafsiran yang kedua. Jadi ada berapa penafsiran? Ada dua. Li duluki syams, yang pertama li zawalis syams. Yang kedua yang ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan liduluki syams ay ghurubiha, yaitu tenggelamnya matahari. Nah, jika dimaknai tenggelamnya matahari berarti memberikan isyarat tentang sholat apa? Sholat maghrib. Nah, sholat maghrib bukan sholat zuhur. Jadi menurut pendapat yang pertama yang mengartikan duluk dengan zawal itu adalah sholat zuhur, yang memaknai duluk dengan ghurub maka itu adalah menunjukkan sholat maghrib. Wal awwalu awla fatakunu al isyaratu biduluki syamsi ila zuhri wal asri wa bi ghasaqil laili ila al maghrib wal isya'i. Nah, pendapat yang pertama itu yang lebih utama. Nah, pendapat yang pertama ini yang lebih utama. Pendapat yang pertama berarti apa? Yang mengartikan zawalus syams, yaitu bergesernya matahari dari tengah langit ke barat. Pendapat yang ini itu yang aula, yang lebih utama. Sehingga ayat itu memberikan isyarat biduluki syams itu adalah sholat zuhur dan asar. Karena ketika matahari itu sudah bergeser ke barat, maka di situ ada dua sholat. Yang pertama sholat zuhur, kemudian yang kedua sholat asar. Itu kan juga dua-duanya dilakukan setelah matahari itu telah bergeser ke arah barat. Kemudian wa ila ghasaqil lail, dalam ayat berikutnya liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu menunjukkan waktu maghrib dan isya, menunjukkan sholat maghrib dan isya. Sudah empat. Liduluki syams zuhur dan asar, ila ghasaqil lail maghrib dan isya, kemudian wa qur'anal fajr. Wa qur'anal fajr ila memberikan isyarat ila sholatis subhi, menunjukkan sholat subuh. Wa hadhihi ihdal ayat allati jama'at as-shalawatil khams. Berarti ayat ini kalau dimaknai tadi duluk itu dengan arti zawal, maka ini ayat ini mengandung 5 sholat sekaligus. Semua
5 salat yang wajib untuk kita lakukan semuanya ditunjukkan oleh satu ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 78. Zawa duluku syams zuhur dan asar, ghasaqul lail maghrib dan isya, Quranul fajr salat subuh. 5 salat waktunya ditentukan dalam satu ayat ini, tetapi apa? Masih secara global, tidak secara rinci. Kemudian wastadalla atau wastudilla biqaulihi wa Qur'an al-fajr ala anna al-qira'ata ruknun fis shalah. Ini permasalahan lain, bukan permasalahan waktu sholat, tetapi permasalahan yang juga dipahami dari ayat wa Qur'an al-fajr. Itu menunjukkan bahwa membaca Al-Quran yang dalam hal ini adalah membaca suratul Fatihah adalah rukun dari rukun sholat. Karena Quran itu adalah masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan, sama dengan qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi masdarnya qara'a yaqra'u ada 2, ada qira'ah, ada Quran. Qara'a yaqra'u qira'atan, qara'a yaqra'u Qur'anan. Berarti kalau Quran al-fajr artinya qira'at al-fajr, membaca Al-Fatihah dalam sholat fajr. Tetapi itu makna dasarnya. Tetapi Quran al-fajr, Qurannya ini kemudian dimaknai dengan sholat. Quran al-fajr artinya sholat fajar. Sholat yang dilaksanakan setelah terbitnya fajar shodiq. Bisa difahami? Nanti akan dijelaskan kenapa itu dikatakan menunjukkan rukun sholat. Nanti akan dijelaskan sama dengan ketika kita menyebut sholat dengan ruku', ketika kita menyebut sholat dengan sujud. Misalnya seseorang mengatakan ayo kita sujud dulu, maksudnya sholat dulu. Dalam Al-Quran juga disebutkan warka'u, artinya sholatlah, bukan sekedar rukuk saja, tetapi karena rukuk adalah bagian rukun dari sholat sehingga disebut rukuk dengan makna sholat. Di sini disebut Quranul Fajr, Quran dan membaca Al-Fatihah itu disebut untuk sholat. Kenapa? Karena membaca Fatihah itu adalah rukun sholat. Wasjudu, sujudlah kalian. Apa maksudnya cuman sujud tok? Enggak. Artinya dia melaksanakan sholat. Diambil sujudnya saja karena sujud adalah rukun sholat. Membaca Al-Fatihah juga rukun sholat. Sehingga sholat juga terkadang disebut dengan Quran atau qiraah. Disebut dengan sujud. Disebut dengan rukun. Nanti akan ada tentang itu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita membaca tafsir An-Nasafi. Qala An-Nasafiyyu fi tafsirihi aqimis salata liduluki syamsi lizawaliha wa ala hadha al-ayatu jami'atun lisalawatil khams. Ini yang tadi sama dengan penafsiran yang tadi. Pertama, liduluki syams li zawali syams, yaitu bergesernya matahari ke arah barat. Kalau mengikuti pendapat ini, maka ayatnya itu jami'atun, mengumpulkan sholat 5 waktu. Semuanya sudah masuk. Kalau liduluki syams diartikan li zawali syams. Au li ghurubiha. Pendapat yang kedua diartikan liduluki syams li ghurubi syams, tenggelamnya matahari. Wa ala hadza yakhruju dzuhur wal 'asr. Kalau liduluki syams itu diartikan li ghurubi syams, maka yang dimaksudkan maghrib dan isya.
Berarti zuhur dan asar ayat ini nggak ada. Berarti ayat Al-Isra ini menunjukkan berapa sholat? Hanya menunjukkan 3 sholat. Yaitu maghrib, isya, dan subuh. Zuhur asar nggak masuk di sini. Karena itu tadi dikatakan penafsiran yang pertama liduluki syams dengan lizawali syams itu aula. Karena mencakup 5 sholat sekaligus. Ila ghasaqil lail wa zulmah wa huwa waktu salatil isya. Ghasaqil lail artinya gelapnya malam. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ghasaqil lail artinya apa? Gelapnya malam. Nah, salat yang dilakukan di waktu gelapnya malam itu adalah salat isya. Wa Qur'an al-fajr ay salat al-fajr, salat al-fajr, yaitu salatus subuh. Salat subuh sering disebut dengan salatul fajr. Itu nama lain, al-fajr itu nama lain dari subuh, salatul fajr atau salatus subhi. Summiyat Qur'anan, nah ini tadi, summiyat Qur'anan wa huwa al-qira'atu likauniha ruknan. Salat itu disebut Quran yang artinya membaca itu karena membaca itu adalah rukun salat, membaca Al-Fatihah. Kama summiyat ruku'an wa sujudan. Sebagaimana salat itu juga dinamakan dengan ruku' dan juga dinamakan dengan sujud. Nah, seperti dalam ayat-ayat yang lain, ketika ada perintah warka'u artinya salatlah. Ketika artinya wasjudu artinya sujudlah, itu artinya salatlah. Karena sujud, rukuk itu adalah rukun salat, sehingga salat disebut dengan salah satu dari rukunnya, yaitu rukuk dan sujud. Demikian juga al-qiraah, qiraatul Fatihah rukun, sehingga dalam ayat ini salat disebut dengan qiraah atau Quran. Wa huwa hujjatun 'alal 'asham haitsu za'ama anna al-qira'ata laysat biruknin. Ini adalah hujjah yang membantah pendapat Al-Asham yang menganggap bahwa membaca Al-Fatihah bukan rukun salat. Berarti ayat ini membantah itu. Wa Qur'an al-fajr itu menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun salat. Selain hadis-hadis Nabi yang banyak, tapi dalam Al-Quran itu juga ada yang menunjukkan hal tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Summiyat Qur'anan lituli qiraatiha. Ini menurut sebagian pendapat. Yang pertama tadi dinamakan, sholat itu dinamakan Quran karena membaca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Satu. Pendapat yang kedua, sholat itu disebut Quran karena panjangnya dalam bacaannya. Dalam bacaannya itu panjang. Sehingga di sini diatofkan kepada sholat. Diatofkan kepada sholat itu bagaimana dalam ayat ini? Aqimis sholata, mansub as-sholata menjadi maf'ul bihi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Wawunya wawu ataf. Qur'ana itu ma'tuf kepada as-sholata. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Hadirin rahimakumullah. Inna Qur'an al-fajri, ayat berikutnya atau lanjutan ayat itu, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bahwa salat fajar itu masyhud. Salat subuh itu masyhud. Apa artinya masyhud? Ay yashhaduhu malaikatul laili wan nahar. Yanzilu haula'i wa yas'udu haula'i fahuwa fi akhiri diwanil laili wa awwali
diwanin nahar. Penafsiran yang pertama. Ini namanya tafsir, itu sering terjadi khilaf di antara para mufassirin. Ada al-ijma' fit tafsir, yaitu penafsiran yang mujma' alaih, yang telah disepakati semua para mufassir memiliki pendapat yang sama. Itu namanya al-ijma' fit tafsir. Ada al-ikhtilaf fit tafsir, perbedaan pendapat dalam menafsirkan. Di sini tadi kita menjelaskan bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan sebuah ayat. Satu ayat surat Al-Isra tadi, bagaimana mereka berbeda pendapat tentang makna liduluki syams. Kemudian bagaimana pendapat mereka tentang wa Qur'anul fajr, wa Qur'anal fajr. Sekarang apa pendapat para ulama tentang masyhud? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan siang. Karena kalau sudah subuh, itu malaikat siang turun. Malaikat di mana tempat tinggalnya? Di atas langit. Para malaikat tempat tinggalnya di langit. Karena itu nggak boleh kita mengatakan Allah ada di langit. Karena apabila seseorang meyakini Allah itu tinggal di langit, berarti mereka telah menserupakan Allah dengan para malaikat yang tinggal di langit. Di atas langit yang 7 itu berisi penuh dengan para malaikat. Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Di langit yang 7 itu tidak ada tempat 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah, sholat di tempat itu, beribadah kepada Allah di langit itu. Ketika Nabi melihatnya ada yang berdiri, ada yang ruku, ada sujud, artinya mereka sedang sholat di atas langit. Ini menunjukkan bahwa langit adalah tempat tinggalnya para malaikat, sebagaimana bumi adalah tempat tinggal. Tidak boleh seseorang itu menyebut Allah berada di langit, karena akan menyerupakan Allah dengan para malaikat. Mereka ada yang ditugaskan di waktu malam dan ada yang ditugaskan di waktu siang. Kalau takribnya pendekatan manusia, kalau kerja di pabrik ada yang kerja shift siang, ada yang shift malam. Para malaikat itu ada yang ditugaskan di malam hari dan ada yang ditugaskan di siang hari. Sehingga disebut malaikat malam dan ada malaikat siang. Pergantiannya kapan? Di waktu subuh. Pergantiannya di waktu subuh. Berarti di waktu subuh itu para malaikat siang turun dari langit turun ke bumi, kemudian malaikat malam naik dari bumi ke langit. Bisa dipahami? Nah, waktu subuh itu berarti dihadiri, disaksikan oleh malaikat siang sekaligus malaikat malam. Beda kalau sholat zuhur, asar hanya disaksikan oleh malaikat siang. Kalau sholat maghrib, sholat isya hanya disaksikan oleh malaikat malam. Tapi sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat siang sekaligus malaikat malam. Itu menurut satu penafsiran dari para ulama, yaitu yashhaduhu malaikatul lail wan nahar kana masyhuda. Pendapat yang kedua, sekarang pendapat yang kedua dari para ulama adalah bahwa yashhaduhul katsiru minal musallin fil adah. Biasanya sholat subuh itu banyak disaksikan oleh
Banyak orang yang sholat. Artinya yang hadir dalam sholat subuh itu biasanya banyak. Biasanya kalau di sini nggak tahu apakah sholat subuh tambah banyak atau tambah sedikit. Tapi memang di masjid-masjid, kalau di masjid-masjid itu sholat subuh banyak jamaahnya dibandingkan dengan sholat isya atau sholat-sholat yang lainnya. Nah, karena dia berada di awal pagi. Hadirin rahimakumullah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang berikutnya, ada satu faedah dari pemahaman terhadap ayat Al-Isra yang tadi. Wastudilla bil ayati ala annahu idza waradal amru muqayyadan bizamanin wa kana zamanu awsa min qadril ibadati ka salati zuhri ma baina zawali ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu wajabal fi'lu fi awwalil waqti wujuban muwassa'an li'anna al-muqtadiyya lil wujubi huwal amru wa qad tanawala dzalika awwalal waqti biqaulihi ta'ala aqimis salata liduluki syamsi wa qala aktsaru ashabi Abi Hanifah yata'allaqul wujubu bi akhiril waqti. Nah, dijadikan dalil berdasarkan ayat ini bahwasanya jika ada amr, ada perintah yang dibatasi dengan zaman, dibatasi dengan zaman, dan zamannya itu lebih luas dari kadar ibadah itu. Seperti sholat zuhur. Ini contohnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu waktunya tadi liduluki syams. Ketika matahari itu bergeser dari tengah langit ke barat, geser sedikit sudah masuk waktu zuhur. Sampai bayangan suatu benda sama dengan benda itu. Jika bendanya 1 meter, bayangannya juga 1 meter ditambah bayangan istiwa, yaitu bayangan ketika matahari berada di tengah langit. Maka itu waktunya. Waktu itu lebih luas dari yang dibutuhkan untuk melaksanakan sholat. Waktu dari zawal sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya itu berapa lama? Itu bisa mulai 11:30 kalau sekarang ya, kira-kira 11:30 sampai 2:30. Berarti 1 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam. Padahal untuk melaksanakan sholat zuhur berapa lama? Apakah 3 jam? Tidak. Apakah 1 jam? Tidak. 5 menit saja. Atau enggak sampai bagi sebagian orang. 5 menit. Berarti waktunya lebih luas dari waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan perintah itu. Maka di sini bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa ini berarti wajib dilakukan di awal waktu, dilakukan di awal waktu dengan kewajiban yang muwassa. Artinya kewajibannya itu mulai dari awal waktu, tetapi muwassa. Muwassa itu diluaskan, boleh dilakukan di tengah waktu, boleh dilakukan di akhir waktu. Kewajibannya di awal waktu, tapi bisa dilakukan di tengah atau di akhir waktu. Nah, karena di sini yang diwajibkan itu kan liduluki syams. Ketika amarnya perintah untuk sholat itu ketika matahari telah bergeser ke arah barat. Ketika itulah maka wajib dari awal waktu. Tetapi menurut Imam Ashabu Abi Hanifah itu mengatakan ya ta'allaqul wujub bi akhiril waqt. Jadi kewajiban sholat itu
itu berhubungan dengan akhir waktu juga. Artinya bagaimana? Artinya begini, kaitannya adalah dengan permasalahan maji'ul mani' wa zawalul mani', seperti dalam fikih. Misalnya tentang perempuan yang haid. Perempuan yang haid. Perempuan yang haid, dia sudah masuk waktu zuhur. Sebelumnya dia suci, kemudian masuk waktu zuhur. Dia tidak segera sholat, padahal sudah wajib sholat di situ. Ini pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian sudah lewat waktu 10 menit, baru keluar darah haid. Padahal waktu 10 menit itu cukup untuk menjalankan sholat. Tapi dia enggak sholat waktu 10 menit. Maka di sini wajib qadha dalam mazhab Syafi'i. Karena perintahnya ini liduluki syams, berarti terkait dengan awal waktu. Meskipun waktunya itu muwassa karena waktu yang tersedia lebih luas dari waktu yang dibutuhkan untuk sholat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, enggak. Dalam mazhab Hanafi kalau ada seorang perempuan, misalnya dia sekarang dia tidak sholat, menjelang zuhur dia belum sholat, belum sholat, atau apa namanya, tidak haid, belum haid. Kemudian ketika waktu zuhur masuk, dia belum sholat, terus belum sholat misalnya. Kemudian sampai habis waktu sholat, sampai habis waktu zuhur, dia belum melaksanakan sholat, maka dia baru wajib untuk qadha sholat. Kalau waktunya sudah habis dia belum sholat, baru dia wajib qadha sholat. Jadi akhir waktu ini berkaitan, wajibnya itu juga berkaitan dengan akhir waktu, bukan hanya berkaitan dengan awal waktu. Sehingga menghitungnya itu bukan hanya di awal waktu, tetapi juga di akhir waktu. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.